Oke, izinkan saya bercerita tentang ini ceritaku. Sebuah mimpi seorang anak kecil waktu itu diajak ayahnya nonton sepak bola di malam hari. Saat itu cuma ada stasiun televisi TVRI ya. Di situ justru terbentuk sebuah mimpi saya untuk gimana ceritanya gue bisa lihat Maradona atau Michel Platini ini dari dekat ya. Dan akhirnya mimpi itu perlahan terwujud lewat fotografi. Seiring berjalannya waktu gue belajar dokumenter dan fotojurnalisme. Ini yang menjadi basic saya ketika menekuni fotografi. Dua favorit saya di sini bisa saya bilang Julian Silhomi dari Kompas, almarhum, dan Elliot Erwitt. Dua fotografer ini begitu mengilhami saya dalam perjalanan karir saya. Di tabloid bola begitu banyak pengalaman yang saya alami. Salah satunya adalah tadi sudah disebutkan oleh Mas Enda, pergi ke Piala Dunia. Mungkin itu sebuah pencapaian, tapi bagi saya itu sebuah berkat yang luar biasa ya, karena di sana saya bisa melihat sepak bola dunia seperti apa gitu kan. Bagaimana berdegupnya Lionel Messi, Fernando Torres, dan saya bisa satu bis sama Lucas Podolski, kebetulan saya fans Arsenal ya. Itu bagi saya sebuah hal yang nggak bisa ditukar sama apapun, dan itu lahir karena passion saya sama fotografi. Jadi saya coba jalani hidup saya hari demi hari dengan ketekunan untuk belajar banyak hal. Ketika saya sudah naik haji itu maksudnya kalau di tabloid itu pergi ke Piala Dunia, Piala Eropa, tantangan saya selanjutnya adalah bikin buku, terlibat dalam sebuah pembuatan buku, dan saya terlibat di Gue Persija dan Bang Pamungkas. Di situ saya belajar banyak hal bagaimana menjadi seorang editor dan seorang fotografer. Seiring berjalannya waktu, digital makin ngehits ya, Instagram makin dilirik orang. Di situ saya mulai berpikir bagaimana memberikan nilai tambah terhadap fotografi saya, bagaimana saya harus belajar storytelling lebih dalam lagi supaya saya bisa menyajikan foto tidak hanya menjadi sebuah satu single picture aja, tapi menjadi beberapa foto untuk merangkai sebuah cerita yang lebih dalam yang bisa dinikmati oleh pembaca di tempat media saya bekerja. Salah satunya adalah cerita seperti ini. Ketika sepak bola Indonesia dibekukan, ada cerita unik seperti ini. Para pemain sepak bola nasional kita main tarkam. Sebuah hal yang akan terjadi di belahan dunia manapun. Lalu waktu di Afrika Selatan saya juga cari cerita. Salah satunya ketemu ini nih tentang anak-anak yang bermain bola di pinggir jalan gitu loh. Saya belajar gimana caranya ya anak-anak itu bisa saya rekam dan saya sajikan dalam bentuk sebuah cerita. Dan salah satu pencapaian yang membanggakan adalah ketika 2018 Asian Games di Indonesia, foto tentang peraih medali emas pertama Indonesia, foto saya di repost sama Bapak Presiden Jokowi. Entah kenapa foto saya dipilih di repost di akunnya dia. Dan foto ini menjadi foto yang meraih likes terbanyak di tahun 2018 based on Instagram. Likes di atau datanya dari Tirto Adi itu. Ini pencapaian yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Enda. Saya pernah ngetes lagi diri saya, sejauh mana sih saya bisa berprestasi di foto olahraga ya. Akhirnya saya bisa dapatkan dua hal ini, yaitu mendapatkan jadi foto olahraga terbaik dan yang Asia Oceania. Boom, pandemi terjadi. Semua orang berolahraga. Sementara saat itu saya sudah menjadi freelance. Mesti ngapain nih? Nggak punya gaji tetap, tapi proyek juga nggak ada. Akhirnya saya berpikir bergabung sama teman-teman di Dalkot Loop. Saya jadi salah satu co-foundernya lah. Karena saya punya latar belakang sebagai orang media, saya dorong teman-teman untuk bagaimana akun Dalkot Loop itu punya warna yang berbeda. Engage sama sport enthusiast itu dengan cara berbeda. Tidak cuma nampilin foto yang harus dibeli dan sebagainya. Karena saya pikir ketika nanti pandemi selesai, akun ini bisa jadi bridging buat teman-teman komunitas untuk bisa ketemu sport enthusiast atau brand atau apapun itu. Dan kita harus bikin portofolio itu sejak pandemi itu terjadi, dan itu akhirnya dapat kepercayaan sih banyak dari beberapa brand-brand yang cukup besar kerjasama dengan Dalkot Loop. Saya percaya ketika kita sudah banyak mengambil sesuatu, kita juga harus memberikan kembali ya kepada siapapun yang membutuhkan atau kepada siapapun kita bisa berbagi. From community to community, berbagi dan belajar itu adalah salah satu cara bagi saya untuk mengosongkan gelas lagi untuk belajar, untuk menajamkan semua hal yang pernah saya pelajari. Akhirnya setelah banyak hal saya pelajari tentang fotografi olahraga, saya coba geser ke area komersil. Di area komersil ini saya dapat kepercayaan ngerjain brand campaign dari sebuah susu anlet,
Dan kebetulan campaign ini mendapat finalis di Pariwara Digital Integrated. Ini titik balik saya. Jadi ketika teman-teman bertanya, terutama teman-teman profesi ya, gimana caranya dulu bisa motret menteri-menteri kabinet Jokowi ini di periode pertama. Jadi saya punya kesempatan untuk bikin buku ini, di mana buku itu dibagikan di ulang tahun kemerdekaan Indonesia di 2019. Jadi saya terus men-challenge diri saya belajar banyak hal supaya saya bisa punya kompetensi, kapabilitas, termasuk mengerjakan campaign iklan buat Detol yang semangatnya masih sport ya. Balik lagi di sini saya mulai masuk ke area komersil lebih dalam. Di sini saya ngerjain 2 campaign buat sebuah OTT milik pemerintah, menjadi poster, yang satu tentang Apos, yang satu tentang Sri Mulat. Jadi ternyata perjalanan saya cukup beragam gitu, dan ternyata begitu saya coba kecilkan gitu kan, apa sih yang membuat saya bisa berjalan sebegitu jauh dan bisa bergeser dari core saya, karena saya berusaha untuk beradaptasi, berinovasi, coba untuk selalu kreatif, networking, fleksibel, berbagi ya, jangan lupa, ini penting banget, dan konsisten. Ini salah satu quote favorit saya dari pebasket legend lah orang ini, karena merubah industri sepak bola dan juga persepatuan bola basket, Michael Jordan. Sometimes things may not go your way, but the effort should be there every single night. Jadi Michael Jordan itu mungkin seorang yang sangat menyebalkan karena sangat kompetitif. Buat orang yang ada di sebelahnya dia menjadi orang yang sangat menyebalkan karena sangat kompetitif. Tapi di hidup ketika kita mau quote on quote achieve something ya, kita harus persistence, kita harus punya komitmen, kita harus nggak gampang menyerah, dan nilai-nilai yang saya pelajari dari olahraga itu yang akhirnya membuat perjalanan saya menjadi lebih berwarna dibanding ketika saya dulu memulai menjadi seorang sport fotojurnalis bergeser menjadi commercial and corporate photographer.